Ustadz beri salam Ya, dulu, Us. kalian jawab yang semangat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Bismillahirrahmanirrahim. wabarakatuh. Alhamdulillah nak, hari ini kita masih bisa dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat untuk mengikuti pembelajaran via Zoom atau via daring pada hari Senin ini, insya Allah dengan penuh semangat. Oke anak-anakku semua, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari Senin ini, mari kita berdoa dulu. Insya Allah kita bacakan surah Al-Fatihah, kita khususkan untuk kita hari ini, yang dimana biar apa yang kita pelajari pada hari ini mendapatkan kemanfaatan dan dibukakan pintu-pintu kepandaian oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, semuanya siap untuk berdoa? Jika berdoa, Tangan diangkat, tangan ditundukkan, mata dipejamkan. surah Al-Fatihah, mari kita baca bersama-sama. Liridhalai ta'ala wali syafaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Gimana nak, sehat semua ini? Sehat, Us. Alhamdulillah. Semua sudah melaksanakan sholat duha di pagi hari ini? Belum. Ada yang belum ini? Oke, Ustadz ingatkan yang belum sholat duha, nanti insya Allah kita akan berakhir jam 11 kurang 15 menit. Nah, itu nanti masih ada waktu 15 menit setelah Zoom itu nanti kalian laksanakan sholat duha. Bisa dilaksanakan nak ya? Oke, hari ini hari apa nak? Hari Senin. Hari Senin. Adakah yang hari ini melaksanakan puasa hari Senin? Saya, Us. Alhamdulillah Mbak Rara. Selain Mbak Rara ada nak? Alhamdulillah. Intinya gini nak, kalian sudah kelas 6, di penghujung kelas 6 ini perbanyak doa dan dekatkan diri kepada Allah. Salah satunya dengan meningkatkan ibadah kita. Nah, ada hari-hari spesial ini. Khususnya hari ini hari Senin. Besok di hari Kamis juga ada hari spesial. Diusahakan jika kita masih diberi nikmat sehat oleh Allah, berarti sudah sepantasnya kita laksanakan sunnah-sunnah Rasulullah, yaitu melaksanakan puasa sunnah insya Allah. Karena kenapa? Semakin kita dekat sama Allah, insya Allah nanti apa yang kita inginkan, apa yang kita cita-citakan itu juga akan dipermudah oleh Allah. Mau nggak cita-citanya dipermudah sama Allah? Mau kan? Maka dari itu Allah inginnya kita itu dekat. Nah, gimana caranya? Perbanyak ibadah kepada Allah. Tetap tilawati Qur'annya tetap dilaksanakan nak setiap hari. Alhamdulillah. Ngaji tetap, sholat duhanya tetap dilaksanakan, sholat 5 waktu wajib bagi kalian, ditambah lagi sholat rawatib, dan juga kalau lebih bagus lagi di sepertiga malam ada sholat tahajudnya. Bermunajat di situ, berdoa di situ. Apa yang diinginkan kalian, misalnya, ya Allah, saya ingin di MTS 2 untuk tahun ini. Kamu utarakan. Nanti Allah, insya Allah akan memberikan jalan kemudahan bagi kalian. Sanggup nak ya? Insya Allah. Oke anak-anakku semuanya. Hari ini kita akan belajar mengenai teks non-fiksi. Nah, mengulang sedikit ini. Mengenai teks non-fiksi. Ada yang tahu nggak ini? Salah satu dari ciri teks non-fiksi itu apa? Bersifat fakta. Bersifat fakta. Good. Alhamdulillah. Nah, dengarkan. Hari ini nanti kita akan membahas 10 soal berkaitan dengan teks non-fiksi. Nah, sebelum kita membahasnya, Ustadz ada artikel ini. Kalian baca ya.
Ya, Us. Ustaz share dulu di sini. Nanti kalian baca sebuah artikel. Semua wajib baca ini biar nanti kalian paham. Nah, bisa lihat semua nak di sini? Bisa ya? Bisa, Us. Di sini ada fotonya siapa ya ini? Pak Jokowi. Pak Jokowi lagi diapakan itu? Disuntik. Disuntik. Yang pastinya adalah divaksin corona atau vaksin COVID-19. Ustadz bacakan dulu nak ya. Presiden Joko Widodo menjadi orang pertama yang disuntik vaksin COVID-19 dalam program vaksinasi massal secara gratis di Indonesia. Di Istana Merdeka, Jakarta Pusat pada Rabu, tanggal 13 Januari 2021 pagi. Vaksin yang disuntikan kepada Presiden Jokowi adalah vaksin corona VAC buatan Sinovac, Life Science Co Ltd yang bekerja sama dengan PT Bio Farma. Sebelum disuntik, Presiden Jokowi terlebih dahulu melakukan pendaftaran dan verifikasi data serta penapisan kesehatan antara lain pengukuran suhu tubuh. Nah, ternyata coba dari artikel yang dibacakan Ustadz dan kalian bisa melihat di layar handphone kalian masing-masing. Ide pokoknya ini sebetulnya artikelnya ini membicarakan mengenai apa tuh nak? Vaksin. Mengenai? Vaksin. Ayo. Mengenai Vaksin. apa? Vaksin. Siapa Vaksin yang divaksin corona. pertama kali? Siapa yang divaksin pertama kali di Indonesia? Pak Jokowi. Pak Jokowi. Siapa tuh Pak Jokowi itu? Presiden. Oke, betul sekali. Presiden Indonesia, tanah air kita tercinta. Intinya nak, artikel ini memuat yang dimana menginformasikan terkait vaksinasi yang dilakukan oleh Bapak Jokowi selaku Presiden di Indonesia. Jadi artikel yang baru kita baca bersama ini adalah contoh dari teks Fiksi. teks non fiksi. Dari ini semua Ustadz mau tanya, kapan Pak Jokowi divaksin? Ayo, ada yang tahu nggak? Rabu 13 Januari. 13 Januari. Rabu 13 Januari 2021. Betul, Rabu 13 Januari 2021. Coba Ustadz mau tanya lagi, apakah betul Pak Jokowi itu orang pertama yang disuntik divaksinasi di Indonesia? Betul, Us. Betul, Us. Ternyata kalau ternyata yang ditulis di artikel Tribun News ini itu sebuah hal yang pernah terjadi, berarti itu sifatnya apa nak? Nyata. Nyata atau fakta. Jadi ciri pertama dari teks non fiksi yaitu bersifat fakta. Harus benar-benar terjadi. Nggak boleh rekaan atau karangan. Kalian mengarang bebas, menulis terus kamu edarkan di Kompas atau Tribun News itu nggak boleh. Karena itu namanya cerita fiktif atau fiksi. Kalau non fiksi harus bersifat fakta. Selain itu nak, perhatikan. Dari artikel yang kita baca itu, sifat kata yang digunakan itu menggunakan sifat kata denotatif. Tahu nggak apa itu denotatif? Enggak. Tahu, Us. Denotatif. Benar-benar terjadi. Jadi bukan khayalan. Terjadi. Ya, denotatif itu benar-benar terjadi. Nah, di sini hampir sama dengan fakta. Terus, nak, kalau kalian perhatikan di sini, artikel dari Tribun News yang kita baca sama-sama ini, bahasanya itu jenis bahasanya itu formal atau non formal, nak? Formal. Formal atau resmi. Karena teks non fiksi itu ditulis harus menggunakan bahasa
forma. Jadi itu tadi ciri-ciri dari teks non fiksi. Yang pertama bersifat fakta, terus sifat kata yang digunakan denotatif benar-benar terjadi, menggunakan bahasa yang forma dan dapat dibuktikan. Nah, dari sini sekarang Ustadz akan share satu rangkuman kalian dulu di tema 6, insya Allah kalau nggak salah. Sekarang Ustadz share dulu. Oke, kalian bisa melihat dari layar kalian, nak? Saus. Jelas, nak ya? Kelihatan Us. Terlihat? Jelas. Oke, sekarang Ustadz besarkan. Kalau kurang jelas, gak usah khawatir. Oke, ini sudah cukup besar insya Allah. Oke, Ustadz akan jelaskan dulu terkait memperkirakan isi teks non-fiksi. Nah, pengertian teks non-fiksi adalah teks yang dibuat berdasarkan kenyataan yang ada, realita, tanpa mengada-ngada atau hal yang benar terjadi dalam kehidupan sehari-hari, bersifat fakta dan bisa dibuktikan. Nah, terus, nah, apa saja contoh-contoh dari teks non-fiksi itu? Di antaranya karya ilmiah. Artikel yang tadi baru kita baca itu jenisnya artikel, nak. Ada berita juga, hasil laporan dan lain sebagainya. Nanti, dengarkan. Seperti kakak-kakak kita sarjana itu untuk menempuh S1 mereka harus membuat sebuah karya ilmiah atau skripsi. Itu berarti adalah teks non-fiksi. Koran-koran yang setiap hari dibaca ayah bunda kalian itu juga sebuah teks non-fiksi. Kita dapat menentukan isi teks non-fiksi dengan cara mencari pokok pikiran dari setiap paragraf. Nah, kita bisa menentukan itu isinya. Tapi, nak, coba Ustadz mau tanya. Kalau kita dapat menentukan isi teks non-fiksi itu dengan cara mencari pokok pikirannya, kalau kita memprediksi, nah ini ada kata memprediksi, mengira-ngira. Kita itu dapat mengira-ngira isi dari teks non-fiksi itu dengan apa, nak? Ada yang tahu nggak? Dengan apa? Imajinasi. Oh, imajinasi. Apa tadi? Tadi ada yang bilang Baca judul. membaca judul. Good. Nah, judul itu, nak, ternyata itu bisa kita buat untuk mengira-ngira isi dari teks non-fiksi sebelum kita baca keseluruhan. Contoh, ada judul gini. Presiden vaksinasi pertama kali di Indonesia. Lah, vaksinasi pertama kali di Indonesia. Nah, itu membuat kita bertanya-tanya, siapa ini yang divaksin ini yang pertama kali? Nah, berarti ini nanti isi teks non-fiksinya berkaitan sama vaksin ini. Nah, akhirnya bisa memperkirakan secara singkat berkaitan dengan judul yang dibaca. Jadi kita bisa memperkirakan isi dari teks non-fiksi itu dengan cara membaca judul. Tapi kita bisa menentukan, bedakan ini, nak, antara kata memperkirakan dan menentukan. Kita bisa menentukan isi teks non-fiksi dengan cara mencari pokok pikiran dari setiap paragraf. Paham ya? Yang disebut pokok pikiran itu adalah ide utama dari setiap paragraf. Kemudian setiap paragraf memiliki satu pikiran pokok yang merupakan inti dari paragraf. Nah, Ustadz akan menjelaskan nih langkah-langkah menentukan pokok pikiran dalam setiap paragraf. Yang pertama, wajib kalian harus baca seluruh paragraf dengan cermat. Jadi gak hanya membaca asal-asalan, asal kelar selesai. Tidak, tapi harus membaca intensif. Atau sering disebut dengan membaca cermat. Menandai kalimat awal, kalimat akhir, atau kalimat awal dan akhir pada paragraf. Karena kebanyakan kalimat utama itu terletak di antara kalimat yang paling awal, ataupun di akhir, atau yang di awal dan di akhir. Terus, nak, menandai pokok pikiran yang terdapat di awal, akhir, atau kalimat awal dan kalimat akhir pada paragraf. Nah, itu sangat simpel sekali. Intinya, baca keseluruhan teks non-fiksi untuk menentukan pokok pikirannya. Dari sini, sekarang kita akan membahas soal berkaitan dengan teks non-fiksi. Siap untuk membahas soal dengan Ustadz Muji? Siap, oke. Oke, anak-anakku semuanya, sekarang Ustadz akan share 10 soal, kita bahas bersama-sama.
Nah, kemarin kan kita berkaitan sama pidato. Sekarang kita berkaitan sama teks non-fiksi. Persiapkan alat tulis kalian, modul kalian. Bisa langsung diisi di modul, nak. Nanti kalau ada yang ingin dikasih catatan-catatan kecil, bisa di sela-selanya atau bahkan di buku tugas kedua kalian. Oke, latihan soal materi teks non-fiksi. Oke, Ustadz bacakan dulu, nak ya, nomor 1. Kalian dengarkan. Berikut yang merupakan ciri-ciri teks non-fiksi adalah A. Mengandung unsur imajinatif. B. Berdasarkan fakta. C. Bercerita tentang perilaku hewan yang meniru manusia. Atau D. Mempunyai banyak tokoh. Jawabannya apa, nak? Berdasarkan B. fakta. Berdasarkan fakta. B. Good. Bagus sekali. Sekarang Ustadz akan bacakan sebuah paragraf. Kalian dengar, nak ya. Ya, Di sekolah terdapat 3 tempat sampah, yaitu tempat sampah organik. Sebenarnya ini pakai kana. Rubah ya. Di sekolah terdapat 3 tempat sampah, yaitu tempat sampah organik, non-organik, serta logam dan kaca. Rudi membeli jajan yang bungkusnya dari bahan plastik. Rudi adalah anak yang peduli terhadap lingkungannya. Rudi membuang bungkus plastiknya pada tempat sampah non-organik. Kata kunci yang terdapat pada paragraf di atas adalah apa, nak? sampah. Sekolah, jajan, sampah, atau Rudi? Sampah. Sampah. Betul sekali. B, C jawabannya sampah. Di sini perhatikan kata kunci. Kata kunci itu adalah kata yang dianggap penting dalam paragraf. Biasanya itu dibahas berulang-ulang. Ingat ya, kata kunci adalah kata yang dianggap penting dalam paragraf dan biasanya dibahas berulang-ulang. Di sini kalian bisa lihat paragrafnya. Kita membicarakan dari kalimat pertama sampai kalimat akhir itu berkaitan mengenai sampah. Jadi jawabannya adalah C. Paham, nak? Paham. Oke, sekarang nomor 3. Coba Ustadz minta bantuan Mas Faruk untuk membacakannya, nak. Mas Faruk dibaca nomor 3 yang keras, nak. Halo. Ustadz ulangi. Mas Faruk bisa dengar suara Ustadz, nak? Bisa dengar? Oke, dilempar saja. Halo Mas Faruk, bisa Mas Faruk? Halo Mas Faruk? Oke, dilempar saja ya. Tolong minta bantuan Ustadz ke Mbak Rara. Mbak Rara bisa dengar suara Ustadz, nak? Dengar, Us. Coba dibaca nomor 3, nak. Berikut ini yang termasuk teks non-fiksi adalah Yang termasuk teks non-fiksi adalah apa, nak? Berita. Berita. Good. Alhamdulillah. Sekarang nomor 4. Nanti pertanyaannya baca kalian ya. Sekarang Ustadz akan bacakan dulu terkait teksnya. Oke. Ustadz baca dulu. Meskipun sampah masih ada manfaatnya. Sayang jika sampah dibiarkan begitu saja. Sampah-sampah yang dapat busuk ditimbun dengan tanah. Setelah beberapa bulan, sampah tersebut dapat berfungsi sebagai pupuk kompos untuk menyuburkan tanah. Nah, judul yang tepat untuk bacaan tersebut apa ya, nak? manfaat sampah. Apa? Manfaat Masa akibat sampah. sampah. Manfaat? Manfaat sampah. Oke, good. Manfaat sampah, yaitu D. Betul sekali. Sekarang Ustadz minta bantuan dari
Mas Fairuz, bisa dengar suara saya Mas Fairuz? Bisa. Oke, alhamdulillah Mas Fairuz, coba bacakan dengan keras soal nomor 5 nak. Judul bacaan berikut yang berisikan informasi tentang kebersihan lingkungan adalah Apa ya yang berkaitan kebersihan lingkungan? kebersihan desa Sukaasri. B. Betul sekali. B. Kebersihan desa Sukaasri. Kalau A. Desa wisata Kalijati berkaitan dengan desa wisata. Yang C. Perkebunan jagung di desa makmur berkaitan dengan perkebunan. Memberantas nyamuk demam berdarah berkaitan sama kesehatan. Ini kebersihan berarti jawabannya adalah D. Oke, anak-anakku semua. Sekarang soal nomor 6. Soal nomor 6, Ustadz minta bantuan Mbak Zahra dengar suara saya. Mbak Zahra. Halo Mbak Zahra. Bisa dengar suara Ustadz? Oke, dilempar ke Mbak Siva. Mbak Siva bisa dengar suara Ustadz Mujina? Bisa, Us. Oke Mbak Siva, tolong Ustadz bantu Ustadz untuk membacakan soal nomor 6 nak. Informasi dalam bacaan dapat diperkirakan dengan cara Ya. membaca judulnya. Betul sekali, tadi Ustadz sudah jelaskan, kalau memperkirakan kita bisa membaca judulnya. Good, jawabannya A. Sekarang nomor selanjutnya, nomor 7. Ustadz akan bacakan, biar agak cepat nak ya. Kata-kata penting yang digunakan untuk mencari informasi dalam bacaan disebut apa nak? Kata kunci. Kata Kunci. Kata kunci. Bisa ditulis di situ nak, kata kunci. Oke, saya kasih waktu dulu ya untuk kalian menulis. Oke, selanjutnya nomor 8. Judul bacaan menggambarkan titik-titik bacaan. Isi bacaan. Betul Isi sekali. bacaan. Isi bacaan. Judul itu sebetulnya itu gambaran awal dari isi dari bacaan tersebut. Nomor 9. Dalam setiap paragraf terdapat titik-titik gagasan utama. Satu. Good. Betul sekali. Jawabannya adalah 1. Nomor 10. Nah, apa ya manfaat judul bacaan? Untuk menggambarkan isi cerita. Untuk menggambarkan isi cerita. Isi cerita atau teks boleh. Untuk menggambarkan isi cerita atau teks. Untuk memperkirakan isi dari sebuah teks. Monggo boleh juga. Bisa ditulis nak. Alhamdulillah. Nah, tanpa kita sadari nak, ternyata soal 1 sampai dengan soal 10 sudah kita selesaikan bersama nih. Sekarang Usmuji mau tanya ke kalian semua. Adakah yang mau bertanya? Coba angkat tangannya kalau mau bertanya. Ustadz akan share ke kalian semuanya. Oke. Coba angkat tangannya yang mau bertanya nak, berkaitan dengan teks non-fiksi. Ayo, Ustadz beri waktu. Masih ada waktu nih, alhamdulillah. Ada? Ada. Nggak ada ya? Belum ada. Kalau belum ada, Ustadz akan share sebuah artikel. Kalian baca, kalian simak, nanti Ustadz akan berikan pertanyaan-pertanyaan terkait dari artikel. Artikel ini yang pastinya contoh dari salah satu teks non-fiksi. Oke, tunggu Ustadz share dulu. Ustadz ketik di sini dulu nak.